Bab 56 Perusahaan Keamanan Dewa Petir. Melihat kedua orang itu saling memandang dengan penuh kasih sayang, Lin Ziyuan tersenyum meyakinkan dan meninggalkan ruangan itu sambil menggendong si kecil di tangannya. Bahkan Damao dan Ermao, yang telah menjaga di sampingnya, ikut pergi bersamanya. Qin Haodong sangat gembira. Ayah mertua ini sangat bijaksana dan tahu bagaimana menciptakan peluang untuknya. Tepat saat dia hendak menarik Lin Momo ke dalam pelukannya, telepon seluler di sakunya berdering tiba-tiba. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu adalah Nalan Wuxia. Mengetahui bahwa itu pasti ada hubungannya dengan nomor telepon itu, dia menekan tombol jawab. Bagaimana? Apakah sudah berhasil? Qin Haodong bertanya dengan penuh semangat. Baru saja bagian teknis mengeceknya. Nomor itu terdaftar di luar negeri, dan tidak menggunakan nama asli, jadi tidak mungkin mengetahui siapa pemiliknya. Bagaimana dengan posisi sinyal, apakah mereka tahu di mana orang ini sekarang? Nalan Wuxia berkata, ponsel itu sekarang mati, dan tidak ada sinyal yang bisa diperiksa sama sekali. Kami mengirim orang ke lokasi di mana sinyal terakhir muncul, sisi Sungai Qinglong. Seperti yang Anda ketahui, ada hampir 1000 kapal pesiar dan kapal kargo yang lewat setiap hari di Sungai Qinglong, dan ada banyak sekali penumpang di dalamnya, jadi tidak mungkin untuk menentukan cakupannya sama sekali. Saya kira ketika Anda berbicara dengan orang itu, dia pasti menyadari sesuatu, jadi dia langsung melemparkan telepon itu ke sungai. Petik 2. Sialan, dia licik sekali, kata Qin Haodong dengan marah. Nalan Wuxia berkata, mereka telah melakukan persiapan yang cukup sebelumnya, dan petunjuknya sedikit, penyelidikan akan memakan waktu dan tidak bisa terburu-buru. Qin Haodong tidak dapat menahannya. Setelah beberapa patah kata, dia menutup telepon. Meskipun hubungan dengan Lin Momo telah menghangat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir, dia masih diusir pada malam hari. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Tampaknya masih ada jarak tertentu untuk mimpi berbagi ranjang yang sama dengan Lin Momo. Keesokan harinya, Qin Haodong menemani Lin Momo untuk mengantar si kecil ke taman kanak-kanak. Si kecil telah keluar dari bayang-bayang kemarin, menyanyikan lagu Ouyang Sanshan dengan gembira. Setelah bernyanyi, dia berkata, Papa, Wang Xiaoming punya foto khas Ouyang Sanshan, kapan aku bisa memilikinya? Tang, kamu terlalu muda untuk mengejar bintang, kata Lin Momo. Tapi aku suka Ouyang Sanshan dan ingin foto tanda tangannya. Anak kecil itu menunjukkan ekspresi kasihan yang tak tertahankan. Menurutnya, Papa Maha Kuasa dan harus mampu memenuhi kebutuhannya. Qin Haodong tidak tega menolak putrinya, jadi dia berkata, Tang, bersikaplah baik, Papa akan membelikannya untukmu dalam beberapa hari. Papa selalu begitu baik padaku. Si kecil mencium wajah Qin Haodong dan melompat ke taman kanak-kanak setelah mobil berhenti. Lin Momo berkata kepada Qin Haodong, kamu terlalu memanjakan anakmu, di mana kita akan mendapatkan foto tanda tangan. Sebagai ayahnya, aku harus memenuhi permintaannya yang kecil itu, kalau tidak ada jalan keluar, ayo kita pergi ke Taobao, semuanya dijual di sana. Kemudian Qin Haodong tidak pergi bersama Lin Momo dan pergi ke pasar grosir bahan obat. 1 jam kemudian dia keluar dari pasar dengan tas anyaman besar berisi bahan-bahan obat-obatan. 5 juta yuan dari Long Haiseng dan 15 juta yuan dari Dongfang Liang diberikan kepada Saber untuk mendirikan perusahaan keamanan, jadi hanya ada 200.000 yuan biaya pengobatan yang dibayarkan oleh Bai Ziping di tangannya, dan setengah dari 200.000 yuan telah dihabiskan di pasar obat. Namun, tidak ada cara lain. Ia sangat haus akan obat-obatan. Yang dibelinya hanyalah obat-obatan liar kuno, yang harganya tentu mahal. Jika bukan karena ginseng salju dan ginseng Korea yang sudah diperolehnya, 200.000 tidak akan cukup. Sesampainya di rumah, ia mulai membuat pil penguat kecil. Dibandingkan dengan orang lain, ia memiliki metode sederhana untuk mengekstrak saripati tanaman obat tanpa limbah tambahan. 1 jam kemudian, 2 botol pil penguat 50 kecil disempurnakan. Selanjutnya, ia menyempurnakan beberapa salep generasi jaringan dan bubuk penghilang mayat. Salep generasi jaringan, sebagai obat suci untuk menyembuhkan luka, sangat penting untuk dikonsumsi. Bubuk penghilang mayat digunakan untuk menangani situasi yang sama seperti Dongfang Liang. Di masa mendatang, polisi tidak selalu dapat membantu menangani akibatnya, dan beberapa hal tidak mudah diketahui orang. Setelah selesai membuat pil, ia langsung pergi ke kediaman para tentara bayaran ilahi. Dia mengumpulkan Saber dan orang-orang lainnya lalu memberikan pil penguat kecil kepada mereka masing-masing, sambil berkata, minumlah pil ini, kamu akan segera pulih, dan kamu bisa membuat terobosan dalam kultivasimu. Terima kasih, bos. Saber dan orang-orang lainnya sangat gembira. Mereka segera duduk bersila dan meminum pil penguat kecil itu. Qin Haodong berdiri di samping keenam pria itu, memantau pemulihan mereka dan membantu mereka bangkit. Di antara orang-orang ini, Saber memiliki kultivasi yang paling dalam. Dengan bantuan pil penguatan kecil, ia mencapai puncak 7 ranah kekuatan terbuka, melangkah menuju 8 ranah kekuatan terbuka.
Namun, hambatan di setiap level sangat sulit untuk ditembus, jika tidak, para pejuang di dunia tidak akan begitu langka. Sabar mencoba beberapa kali, tetapi gagal mengatasi rintangan terakhir. Qin Haodong menghampirinya dan menekan jarinya pada titik akupuntur di kepalanya. Dia berteriak, hancurkan. Sabar merasakan ki sejati yang murni dan tak tertandingi disuntikkan ke dalam tubuhnya dan bergegas menuju titik kemacetan dengan ki sejati miliknya sendiri. Kemudian terdengar bunyi klik di telinga, dan momentum seluruh tubuh meningkat tajam. 8 ranah kekuatan terbuka, akhirnya aku berhasil. Ada ledakan kegembiraan di wajahnya. Qin Haodong berkata dengan ringan, jangan terlalu cepat bahagia, tenanglah dan perkuat kultivasimu. Sabar berusaha dan bergegas berkonsentrasi mengonsolidasikan terobosan dengan bantuan pil penguatan kecil. Selanjutnya, Qin Haodong membantu Axe, Whip, dan orang-orang lainnya menyelesaikan terobosan mereka secara berturut-turut. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ada 6 master lagi di 8 ranah kekuatan terbuka di dunia. Setengah jam kemudian, setelah pengolahan selesai, mereka berdiri dengan kegembiraan di wajah mereka. Bos, kami sangat berterima kasih padamu, mulai sekarang, kami berenam akan melayanimu. Mereka berdua berterima kasih dan menghormati Qin Haodong. Mereka telah terjebak dalam 7 ranah kekuatan terbuka untuk waktu yang lama sebelum mereka terluka dan mereka tidak dapat menemukan cara untuk membuat terobosan. Tanpa diduga, setelah bertemu Qin Haodong, mereka tidak hanya sembuh, tetapi mereka juga banyak membaik. Qin Haodong berkata, sekarang ada tugas penting untukmu. Kamu harus segera pergi ke Lin Group untuk mengambil alih pekerjaan keamanan di sana. Sejujurnya, Lin Momo, Presiden Lin Group, adalah wanitaku. Kamu harus memastikan keselamatannya. Sabar berkata, bos, Anda dapat yakin bahwa tidak seorang pun dapat menyentuh Nona Lin selama tentara bayaran ilahi ada di sana. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana sekarang, pertama untuk memastikan keselamatan Momo, dan kemudian mengatur ulang pekerjaan keamanan perusahaan, yang juga merupakan bisnis pertama perusahaan keamanan kita harus melakukannya dengan baik. Sabar dan yang lainnya mengangguk. Ini adalah tugas paling sederhana bagi 3 korps tentara bayaran teratas di dunia. Terlebih lagi, mereka sekarang adalah prajurit dari 8 ranah kekuatan terbuka. Ketika semuanya sudah diatur, Qin Haodong membawa ke 6 orang itu ke grup Lin. 10 kendaraan off-road hijau berpacu menuju Lin's Group. Setelah suara pengereman yang keras, 30 petugas keamanan berseragam melompat keluar dari mobil satu demi satu. Para penjaga dipimpin oleh seorang pria setengah baya berjas dengan cerutu di mulutnya. Rambutnya disisir ke belakang, dia memiliki penampilan yang berbahaya dan tak terkendali. Setelah turun dari bus, pria berambut licin itu melangkah menuju gerbang Lin's Group. 2 orang penjaga keamanan di pintu masuk kelompok itu melihat orang-orang ini, dan otak mereka mati rasa untuk sementara waktu. Namun, seorang penjaga keamanan maju dan bertanya, Tuan, siapa yang Anda cari? Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, seorang kepala keamanan di belakang pria berambut licin itu mendatanginya dan menamparnya. Kau tidak ingin hidup lagi, berani-beraninya kau menghentikan Presiden Wei dari perusahaan keamanan Dewa Petir, minggir. Kemudian 2 orang pria datang dari belakang dan mendorong 2 orang petugas keamanan Lin Group ke sudut untuk mengendalikan mereka. Senyum sinis tersungging di bibir lelaki berambut licin itu, lalu dia langsung masuk ke dalam aula Lin's Group. Awalnya, Kapten Keamanan Lin Group adalah Zhang Dabiao, tetapi ia dipecat oleh Lin Momo setelah pertengkaran pribadi terakhir dengan Zhao Hongmao. Sekarang, Zhao Liang, wakil kapten, bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan seluruh grup. Zhao Liang ketakutan hingga berkeringat saat melihat pria berambut licin itu. Dia mengenal pria ini, Wei Tianlei, pemilik perusahaan keamanan Dewa Petir Jiangnan. Zhao Liang merasa takut karena alasan yang masuk akal. Wei Tianlei terkenal di industri keamanan. Bukan karena perusahaannya besar, tetapi karena semua karyawannya adalah penjaga dari dunia bawah tanah. Orang-orang ini semuanya adalah petarung yang baik dan kompetitif. Ada desas-desus bahwa standar perekrutan penjaga keamanan Wei Tianlei adalah masuk penjara sebelumnya. Karena itu, orang-orang yang akrab dengan perusahaan keamanan Dewa Petir akan berubah warna saat menyebut namanya. Melihat Wei Tianlei datang ke sisinya, Zhao Liang sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bisa bersembunyi. Akhirnya, dia hanya menundukkan kepalanya dan merangkak di bawah meja. Wei Tianlei terus maju tanpa halangan. Setiap petugas keamanan yang keluar untuk menghentikannya dipukuli dengan keras. Tak lama kemudian dia sampai di pintu kantor presiden. Lin Momo sedang menangani urusan resmi di kantor. Tiba-tiba, pintu ruangan didorong terbuka. Dia mengerutkan kening dan mendongak untuk melihat Wei Tianlei masuk. Di belakangnya ada 2 penjaga keamanan yang tinggi. Nona Lin, apakah Anda sedang sibuk sekarang? Wei Tianlei langsung duduk di sofa dengan senyum jahat di wajahnya. Lin Momo bertanya dengan tenang. Nona Lin benar-benar memiliki aura penting, kau bahkan tidak mengenalku,
Wei Tianlei, aku meminta bawahanku untuk menyampaikan beberapa kali bahwa aku ingin minum teh atau makan malam dengan Nona Lin, tetapi Nona Lin mengabaikan undanganku, jadi aku harus datang sendiri. Belum lama ini, Wei Tianlei beberapa kali meminta bertemu dengan Lin Momo untuk mengambil alih pekerjaan keamanan Lin's Group. Namun, Lin Momo tahu bahwa Wei Tianlei menjalankan perusahaan keamanan bawah tanah. Akan sangat merugikan diri sendiri jika menyerahkan pekerjaan keamanan perusahaan kepada mereka, jadi dia menolaknya tanpa ragu-ragu. Mendengar bahwa pria ini adalah Wei Tianlei, Lin Momo dengan tenang berkata, "Presiden Wei, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Sudah lama aku mendengar bahwa Presiden Lin Group sangat cantik, jadi aku sengaja datang dan melihatnya. Wei Tianlei menghisap cerutu yang mengeluarkan asap tebal. Dia berkata sambil menyeringai, "Selain itu, menurutku kedua perusahaan kita memiliki banyak bisnis untuk digarap bersama, jadi aku datang ke sini hanya untuk bernegosiasi dengan Nona Lin. Sebaliknya, saya rasa tidak ada yang bisa kita kerjakan bersama," kata Lin Momo dengan nada dingin. "Bagaimana mungkin? Perusahaan kami menghususkan diri dalam memecahkan masalah bagi orang-orang. Kita semua harus bertahan hidup dalam masyarakat yang berbahaya. Bagaimana mungkin Anda tidak mengalami masalah? Jika ada masalah, akan ada peluang untuk bekerja sama." Petik 2. "Maaf," kata Lin, "grup Lin kami hanya bergerak di bidang bisnis yang layak, kami tidak ingin ada hubungan apapun dengan perusahaan Anda." "Apa maksudmu? Apakah kau mengatakan aku tidak senonoh?" Wei Tianlei tertawa terbahak-bahak, kedua matanya yang seperti tikus menatap Lin Momo dengan penuh semangat. Lin Momo berkata dengan ekspresi jijik, "Presiden Wei, kalau tidak ada yang lain, silakan keluar, saya sedang sibuk sekarang." Wei Tianlei, seolah-olah tidak mendengar apa-apa, melanjutkan perkataannya, "Nona Lin, Anda masih kurang memahami perusahaan kami, padahal, layanan yang kami berikan sangat bijaksana, kami menyediakan layanan keamanan, menagih, dan meminjamkan pinjaman, kami dapat memenuhi semua kebutuhan Anda dan harganya pun terjangkau." "Kita tidak membutuhkannya," kata Lin Momo lelah. Bab 57 beli kembali anggota badannya. "Nona Lin, jangan bersikap begitu melarang." Wei Tianlei berdiri dan berjalan mengitari meja Lin Momo. Dia berkata dengan wajah jenaka, "Nona Lin, keamanan perusahaan Anda sangat buruk, kalau tidak, bagaimana saya bisa berdiri di sini dan berbicara langsung dengan Anda? Lihatlah orang-orang di bawahmu, tidak seganas saudara-saudaraku. Mereka begitu takut sehingga mereka semua merangkak di bawah meja. Dan ku dengar Nona Lin sangat bernasib buruk akhir-akhir ini karena kau telah dibunuh beberapa kali berturut-turut. Jika saudara-saudaraku menjagamu, tidak satu pun dari kejadian itu akan terjadi." Lin Momo tahu Wei Tianlei benar. Keamanan perusahaannya memang memiliki banyak masalah, tetapi baru-baru ini dia telah dibunuh satu demi satu, dan dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Dia juga tahu bahwa pekerjaan keamanan Lin Group tidak dapat diambil alih oleh perusahaan Wei Tianlei. Mereka mudah dipekerjakan tetapi sulit disingkirkan, jadi dia akan menderita saat itu. "Presiden Wei, saya tidak ingin mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya, kelompok kami dapat menyelesaikan masalah kami sendiri tanpa bantuan Anda." Setelah ditolak satu persatu, Wei Tianlei mengerutkan kening lalu tertawa. "Nona Lin, bagaimana Anda tahu sesuatu yang belum Anda coba? Layanan perusahaan kami sudah tersedia, seperti layanan pribadi 24 jam, yang pasti akan memuaskan Anda." Dia melambaikan tangan kepada dua orang penjaga keamanan di belakangnya. "Kalian berdua berjaga di pintu, saya akan membiarkan Nona Lin merasakan sendiri apakah layanan kami baik." Sambil tersenyum nakal, kedua penjaga keamanan itu melirik dengan rakus ke arah sosok menarik Lin Momo, dan kemudian berbalik ke arah pintu. Lin Momo tercengang. Dia tidak menyangka Wei Tianlei begitu berani. Dia berteriak dengan keras, "Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan memanggil polisi jika kamu tidak pergi." Kemudian dia mengulurkan tangan ke telepon di meja, namun begitu dia menerimanya, Wei Tianlei memutuskan sambungan telepon. "Nona Lin, menelepon polisi akan membuat Anda merinding, Anda dapat yakin bahwa saya akan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya berada di surga." Dengan senyum cabul, dia hendak menerkam Lin Momo. Namun, saat itu, dia mendengar suara ledakan. Dua penjaga keamanan yang baru saja datang ke pintu terlempar ke belakang dan jatuh dengan parah. Pintu kantor terbuka dan Qin Haodong masuk dari luar, diikuti oleh 6 orang tentara bayaran ilahi. Lin Momo segera melemparkan dirinya ke pelukan kuatnya dan berkata, "Haodong, akhirnya kau di sini." Karena merasa terganggu, Wei Tianlei menjadi sangat marah. Dia berteriak, "Siapa kamu, apa yang kamu lakukan?" Qin Haodong menatapnya dan berkata, "Aku ayahmu, untuk mendisiplinkanmu." "Wah, kamu akan mati." Wei Tianlei berteriak kepada dua penjaga keamanan yang baru saja memanjat, "Tembak dia untukku." Kedua pria yang baru saja dipukuli itu juga merupakan sosok yang sangat galak. Mereka mencabut dua belati dari punggung mereka dan menerkam Qin Haodong dengan ganas. "Haodong,
hati-hati, teriak Lin Momo. Qin Haodong tertawa dan tetap tidak tergerak. Ketika kedua pria itu bergegas ke depan, dua sosok tinggi muncul dari belakang Qin Haodong, yaitu kapak dan pedang. Tepuk, tepuk. Setelah dua suara keras, kedua lengan pria yang memegang belati itu patah sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, lalu mereka terpental dan jatuh dengan keras di samping Wei Tianlei. Apa? Wei Tianlei tercengang. Kedua anak buahnya adalah petarung yang hebat. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan kalah dalam satu gerakan dan kalah telak. Qin Haodong mengabaikannya dan memegang tangan Lin Momo dan berkata, Momo, katakan sesuatu kepadamu, ini adalah Divine Mercenaries yang kuceritakan kepadamu, mulai sekarang, keselamatanmu akan dijamin oleh mereka. Senang bertemu denganmu, Nona Lin, beri kami perintah saja jika Anda punya sesuatu, kata keenam pria itu. Melihat Wei Tianlei dengan penuh kebencian, Lin Momo menunjuknya dan berkata, usir bajingan ini untukku. Nona, jangan harap kalian bisa berbuat sesuka hati saat suami kalian ada di sini, tunggu, saudara-saudaraku ada di luar. Wei Tianlei mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak, ambil senjata dan masuk untuk membunuh. Qin Haodong tidak menghentikannya, tetapi hanya menatapnya sambil tersenyum. Para petugas keamanan ini sangat cepat tanggap. Dalam waktu 1 menit, seluruh 30 petugas keamanan yang dibawa Wei Tianlei bergegas masuk ke kantor presiden, masing-masing dengan sebilah pisau dan pipa baja di tangan. Kantor Lin Momo cukup besar untuk menampung banyak orang. Melihat anak buahnya datang, Wei Tianlei langsung mendapatkan kekuatan. Ia menunjuk ke arah Qin Haodong dan berteriak, wah, bukankah kau benar-benar hebat, kau bisa mengalahkan begitu banyak saudaraku, berlututlah dan minta maaf, dan biarkan wanita itu menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan kita, kalau begitu aku akan mengampuni nyawamu yang rendah hari ini. Melihat orang-orang jahat ini, Lin Momo berkata dengan khawatir, Haodong, haruskah kita memanggil polisi? Tidak, mereka hanya ikan kecil. Qin Haodong menatap Saber dan berkata, biarkan Presiden Lin melihat kekuatanmu. Tenang saja, bos, ampas ini akan selesai dalam semenit lagi. Setelah Saber selesai berbicara, keenam pria tentara bayaran ilahi berteriak keras dan bergegas ke pengawal Wei Tianlei. Mereka memang ingin membuktikan diri kepada Lin Momo, jadi mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Sebelum para penjaga itu bisa menanggapi, mereka dilempar ke tanah satu demi satu. Wei Tianlei benar-benar tercengang. Mata dan mulutnya terbuka lebar. Dia tidak menyangka bahwa saudara-saudaranya yang berpengalaman bisa begitu rentan di depan orang-orang ini. Apakah mereka masih manusia? Baru setelah Saber mencengkeram kerah bajunya dan melemparkannya ke depan Qin Haodong, dia sadar kembali. Bos, apa yang harus dilakukan dengan orang ini? Tanya Saber. Patahkan keempat anggota tubuhnya dan lempar dia keluar, kata Qin Haodong dingin. Tidak, mari kita berbaikan. Wei Tianlei benar-benar ketakutan. Dia tidak menyadari bahwa pemuda yang selama ini tersenyum itu begitu galak. Dia berkata dengan cepat, saudaraku, ini salahku hari ini, tetapi tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, satu teman lagi, satu jalan lagi. Qin Haodong berjongkok dan menepuk pipinya. Dia berkata dengan gembira, kamu datang ke sini dan melakukan hal yang jahat, kamu menyakiti karyawan kelompok kami dan membuat wanitaku takut, sungguh baik hati untuk mematahkan keempat anggota tubuhmu. Meskipun pemuda itu selalu tersenyum, aura membunuh di matanya membuat Wei Tianlei sangat ketakutan. Tidak diragukan lagi dia akan benar-benar mematahkan lengan dan kakinya. Dia berkata, adikku, hari ini adalah kesalahanku, aku bersedia membayar semua kerugian grup Lin. Qin Haodong berkata, Anda menanggung kerugian yang dapat didiskusikan, Anda telah melukai karyawan grup kami, dan dengan demikian biaya pengobatannya akan menjadi 1 juta yuan. Saya akan membayarnya. Wei Tianlei menggertakkan giginya dan berkata, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun kali ini, tetapi malah kehilangan 1 juta yuan. Jangan terburu-buru, aku belum selesai denganmu, kata Qin Haodong. Aku baru saja menyatakan akan mematahkan anggota tubuhmu, aku selalu dapat dipercaya, jadi aku harus bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Mendengar ini, Wei Tianlei berkata dengan cemas, kakak, bukankah kita sudah membuat kesepakatan? Aku bersedia membayarnya. Jangan khawatir, aku punya cara yang bagus untukmu, beli kembali lengan dan kakimu, agar aku tetap bisa dipercaya dan kau bisa menyelamatkan anggota tubuhmu. Betapa bahagianya akhir cerita ini, apakah menurutmu ini ide yang bagus? Bagus, ide bagus. Pada saat ini, Wei Tianlei putus asa. Untuk pertama kalinya, dia mendengar bahwa dia harus membayar sendiri suku cadangnya. Aku tahu kamu cukup pintar untuk setuju. Qin Haodong berkata sambil tertawa, aku tidak bersikap tidak masuk akal, demi kepintaranmu. Aku akan memberimu harga yang lebih rendah, 1 bagian harganya 1 juta yuan, jadi kamu cukup membayar 9 juta yuan. Hah? Wei Tianlei segera membuka mulutnya lebar-lebar dan memberanikan diri untuk bertanya,
Kakak, apakah kamu salah perhitungan? Satu suku cadang harganya 1 juta yuan, bukankah seharusnya 5 juta yuan? Qin Haodong berkata dengan wajah jenaka, aku tidak memberitahumu dengan jelas, ini salahku. Bagian yang umum adalah 1 juta, dan bagian yang penting adalah 5 juta, jadi totalnya hanya 9 juta. Apakah ini terlalu mahal? Wei Tianlei berkata dengan wajah pahit. Tidak masalah, saya orang yang berakal sehat, ini bukan pemerasan, saya sudah memberikan harganya di sini, Anda bisa memberitahu saya bagian mana yang tidak Anda inginkan. Terutama bagian yang harganya 5 juta yuan itu, jika tidak berharga, saya jamin Anda akan menjalani operasi pengangkatan tanpa rasa sakit. Aku menginginkannya, semuanya. Wei Tianlei memiliki 5 selir di luar sana. Bagaimana mungkin dia menyerahkan sahabat kecilnya, apalagi 5 juta yuan, bahkan 10 juta yuan, dia akan membelinya kembali. Qin Haodong berkata, kalau begitu, mari kita tutup transaksi ini di tempat dengan cara yang jujur. Wei Tianlei tidak punya pilihan selain mengeluarkan buku ceknya dan menulis cek sebesar 10 juta yuan untuk Qin Haodong. Setelah Lin Momo memastikan jumlahnya, Qin Haodong menepuk bahu Wei Tianlei. Sekarang kita sudah sepakat, keluar dari sini. Wei Tianlei, seolah diberi amnesti, bergegas keluar dari grup Lin bersama anak buahnya. Ketika Zhao Liang baru saja menyelinap keluar dari bawah meja, dia bingung melihat Wei Tianlei berlari keluar dengan tidak teratur dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Setelah orang-orang ini pergi, Saber berkata kepada Qin Haodong, "Bos, apakah ini terlalu bagus untuk binatang buas itu?" "Bagus." Mulut Qin Haodong dipenuhi dengan seringai. Aku baru saja merusak gas ginjalnya, tidak ada gunanya mengambil kembali teman kecilnya, dia sekarang hampir menjadi Kasim. Setelah jeda sebentar, Lin Momo mengerti apa maksudnya dan berbisik, betapa buruknya kamu. Qin Haodong berkata, berani menindas wanitaku, aku cukup baik hati untuk tidak membunuhnya. Setelah masalah itu selesai, Lin Momo mulai menangani masalah keamanan kelompok itu. Dia menunjuk Saber sebagai kapten tim keamanan, Suat sebagai wakil kapten, sementara Zhao Liang dan pengawal tak berguna lainnya diberhentikan. Mereka yang maju dan melawan Wei Tianlei dibiarkan begitu saja dan diberi bonus besar. Tepat saat Lin Momo sedang sibuk, ponsel Qin Haodong berdering. Nalan Wuxialah yang menelepon. Dia menekan tombol jawab dan bertanya, "Petugas Nalan, apakah ada kemajuan dalam kasus itu?" "Tidak, kami memiliki kasus baru yang sangat membutuhkan bantuan Anda, datanglah ke sini sesegera mungkin." Begitu mendesak. "Baiklah, saya akan segera ke sana." Qin Haodong langsung setuju. Lagi pula, Nalan Wuxia telah membantunya beberapa kali, jadi bagaimana mungkin dia bisa tinggal diam saat dia menghadapi kesulitan. "Cepatlah, aku akan menunggumu di unit polisi kriminal." Lalu dia menutup teleponnya. Dengan adanya Divine Mercenaries di sini, Qin Haodong tidak lagi khawatir tentang keselamatan Lin Momo. Setelah beberapa pengaturan, ia pergi ke unit polisi kriminal. Bab 58 Para Ahli dari Ibu Kota. Ketika Qin Haodong datang ke unit polisi kriminal, Nalan Wuxia sedang duduk di kantornya dengan cemas menunggunya. Di sampingnya ada Wang Jianfeng, kapten unit polisi kriminal. Melihat Qin Haodong memasuki pintu, Nalan Wuxia berkata dengan gembira, "Dr. Qin, Anda akhirnya datang." Wang Jianfeng berkata, "Qin kecil, maaf kami harus merepotkanmu lagi, tetapi kasus ini sangat penting. Kami benar-benar tidak punya cara yang lebih baik, kalau tidak kami tidak akan memanggilmu ke sini." "Kapten Wang, jangan berbasa-basi, saya bisa membantu Anda dengan apapun." Lalu Qin Haodong duduk di samping Nalan Wuxia. Wang Jianfeng berkata, "Kapten Nalan, tolong beritahu Dr. Qin tentang kasus tersebut. Kami mendapat berita dari informan Burma bahwa terjadi panen raya tanaman opium di wilayah segitiga emas tahun ini, meningkat 30% dibandingkan tahun biasanya, yang secara langsung menyebabkan kesulitan pengendalian narkoba di Provinsi Jiangnan dan bahkan di seluruh negeri. Menurut informasi internal, para pengedar narkoba di kawasan segitiga emas siap menjual semua narkoba yang meningkat ke negara kita karena jumlah populasi yang besar, pembangunan ekonomi yang pesat, dan membengkaknya pendapatan masyarakat di negara kita. Untuk memutus peredaran narkoba di kawasan segitiga emas dan memerangi narkoba secara menyeluruh, kepolisian telah membentuk satuan tugas khusus." Qin Haodong bertanya, apa hubungannya ini dengan Jiangnan? Menurut laporan terakhir, pengedar narkoba Myanmar telah mengirim orang-orang jahat ke negara kami dengan membawa sejumlah besar narkoba untuk mencoba berbagai cara pengiriman narkoba, dan orang jahat ini memilih kota Jiangnan sebagai targetnya, kata Nalan Wuxia. Qin Haodong mengangguk dalam hati. Polisi Huaxia mengerahkan kekuatan besar dalam memerangi perdagangan narkoba. Tampaknya mata-mata itu telah memasuki level teratas pengedar narkoba karena mereka bisa mendapatkan informasi yang akurat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tersangka sudah kami amankan dan kami bawa ke Satuan Reserse Kriminal. Namun setelah dilakukan pencarian dengan teliti, bahkan dengan menggunakan anjing pelacak, kami belum menemukan keberadaan narkoba.
Kemudian kami melakukan interogasi kejut terhadap tersangka, tetapi hasilnya sangat tidak memuaskan. Kini, 19 jam telah berlalu dan belum ada hasil apapun. Wang Jianfeng berkata, tersangka adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, yang membawa seorang anak yang baru berusia 1 tahun, sehingga menimbulkan kesulitan besar dalam interogasi kami. Sekarang masalahnya, kalau dalam 24 jam tidak ditemukan bukti yang kuat, kita biarkan saja dia pergi. Pembebasan tersangka akan menunjukkan bahwa polisi Jiangnan tidak berdaya menghadapi pengiriman narkoba terkini di Myanmar, dan sejumlah besar narkoba kemungkinan besar akan mengalir ke Jiangnan. Dalam kasus ini, kami memikirkan Dr. Qin. Kami ingin Anda menggunakan hipnosis untuk membantu kami menginterogasi tersangka. Nalan Wuxia berkata, kasus ini telah dilaporkan ke Departemen Kepolisian Tiongkok, yang sangat mementingkannya. Fang Chuanxiong, Kepala Satuan Tugas Khusus, telah membawa 2 orang ahli interogasi dalam perjalanan ke Jiangnan. Namun, polisi Jiangnan akan merasa malu jika bergantung pada Departemen Kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini, jadi, kami ingin menyelesaikan kasus ini dengan cepat sebelum kedua ahli itu tiba, kami butuh bantuan Anda. Qin Haodong berkata dengan santai, tidak masalah, hanya butuh beberapa menit untuk menginterogasi seorang pria bertopeng kecil. Namun, saat itu juga, pintu terbuka dan seorang polisi setengah baya masuk dari luar. Di belakangnya ada 2 pria berusia 50-an. Meskipun mereka tampak lembut, harga diri mereka sulit disembunyikan. Setelah jeda sebentar, Wang Jianfeng segera menyambutnya dan berkata, Pemimpin Fang, Anda sangat cepat. Nalan Wuxia juga berdiri, dan dia berbisik di telinga Qin Haodong, ini Fang Chuanxiong, Kepala Satuan Tugas Khusus, kedua orang itu seharusnya ahli interogasi, aku tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Setelah beberapa kali menyapa, Fang Chuanxiong duduk dan berkata, Kapten Wang, bagaimana perkembangan kasusnya? Wang Jianfeng berkata dengan sedikit malu, tidak ada kemajuan. Tidak ada obat yang ditemukan, dan tersangka menutup mulutnya rapat-rapat, sejauh ini tidak ada terobosan. Fang Chuanxiong mengerutkan kening, dia melihat arlojinya dan berkata, kasus ini sudah berlangsung selama 19 jam, kenapa tidak ada hasil sama sekali, apa yang salah dengan pekerjaan investigasimu? Pipi Wang Jianfeng memerah tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Seperti kata pepatah, pejabat yang pangkatnya lebih tinggi mengalahkan yang pangkatnya lebih rendah. Selain itu, dia lebih rendah 1 pangkat dari Fang Chuanxiong yang pangkatnya lebih tinggi dari Kepala Biro Keamanan Publik di kota Jiangnan. Dan memang benar dia gagal memecahkan kasus itu dengan cepat, jadi dia hanya bisa mendengarkan apa yang dikatakan Fang Chuanxiong. Pada saat ini, seorang ahli bertubuh tinggi dan kurus berkacamata berkata, Kapten Fang, mereka tidak bisa disalahkan, Jiangnan adalah tempat yang kecil, polisi tidak berpengalaman dan tidak kompeten dalam menangani kasus, wajar saja jika mereka tidak dapat memecahkan kasus sebesar itu. Ini terdengar seperti pembelaan bagi Wang Jianfeng, tetapi sebenarnya, ini meremehkan kemampuan seluruh kepolisian Jiangnan dalam menangani kasus. Nalan Wuxia berkata dengan wajah cekung, Tuan ini, harap hormati polisi Jiangnan kami. Pakar gemuk lainnya menyeringai dingin dan berkata, jika kamu ingin dihormati, kamu harus memiliki kemampuan itu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu tidak perlu mengundang kami ke sini. Nalan Wuxia berkata dengan marah, tanpamu, kami polisi Jiangnan juga bisa memecahkan kasus ini, dan tidak ada yang mengundangmu untuk datang. Pakar gendut itu jelas sombong dan dulunya dipuja di mana-mana seperti bulan. Sekarang polisi wanita kecil itu tidak memberinya muka seperti itu. Dia langsung marah. Kalau kamu punya kemampuan, kenapa kamu belum mendapatkan hasilnya? Itu karena saya baru saja tiba, kalau saya datang lebih awal, kasusnya pasti sudah terpecahkan. Qin Haodong tidak tahan melihat kedua orang sok suci ini yang membanggakan diri sebagai veteran. Dia berdiri untuk berbicara mewakili Nalan Wuxia. Siapa kamu? Pakar gemuk itu memandang Qin Haodong dan bertanya. Melihat mereka bertengkar, Wang Jianfeng buru-buru menjelaskan, ini Dr. Qin Haodong, yang diundang oleh unit kepolisian kriminal kami untuk membantu kami memecahkan kasus ini. Begitu dia mengatakan ini, kedua ahli itu tertawa bersama dan berkata, kalian polisi Jiangnan tidak dapat mengakui ketidakmampuan kalian, tetapi kalian bahkan meminta seorang dokter untuk membantu interogasi. Saya telah hidup selama lebih dari 50 tahun dan belum pernah mendengar lelucon yang begitu lucu. Wajah Wang Jianfeng juga berubah, dan dia berkata, Dr. Qin sangat ahli dalam psikologi dan pernah membantu kami. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Fang Chuanxiong memotong pembicaraannya dengan tidak sabar, baiklah, tidak banyak waktu lagi, mari kita manfaatkan waktu untuk berbisnis. Dia berdiri dan berkata kepada Wang Jianfeng, di mana ruang interogasi, biarkan para ahli mulai bekerja segera. Jelas, dia sama sekali tidak memperhitungkan Qin Haodong, berpikir bahwa seorang pemuda berusia 20-an tidak akan membantu dalam persidangan kasus tersebut. Wang Jianfeng sangat jelas tentang kemampuan Qin Haodong. Dia tidak putus asa dan berkata,
Kapten Fang, mengapa Anda tidak membiarkan Dr. Qin mencoba terlebih dahulu? Kemudian para ahli dapat memulainya nanti. Pakar berkacamata itu berkata dengan tidak senang, apa maksudmu, apakah tingkat interogasi dokter kecil akan lebih tinggi dari kita? Tidak perlu membuang waktu, kata ahli bertubuh gemuk itu dengan wajah angkuh. Tidak seorang pun di Tiongkok yang dapat memecahkan kasus ini dalam waktu 5 jam, kecuali kita berdua. Fang Chuanxiong tidak puas dengan apa yang telah dilakukan Wang Jianfeng. Dia berkata dengan suara dingin, Kapten Wang, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan, cepat pimpin jalan. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Wang Jianfeng membawa mereka ke ruang interogasi. Nalan Wuxia berkata dengan geram, sialan, mereka pikir mereka hebat karena mereka berasal dari ibu kota. Qin Haodong tidak peduli. Dia senang karena tidak perlu melakukan apapun. Sekarang sudah ada ahlinya, saya akan kembali. Jangan, Dr. Qin. Saya baru saja bertemu dengan si pembunuh bayaran. Pria ini jelas dipilih dengan cermat oleh para pengedar narkoba besar di Myanmar. Dia memiliki kualitas psikologis yang sangat kuat dan pengalaman yang kaya dalam menghadapi polisi. Orang seperti itu sangat sulit, aku punya firasat bahwa kedua ahli itu tidak berguna. Pada saat itu kami masih membutuhkanmu. Petik 2. Qin Haodong berkata, saya tidak peduli, saya hanya seorang dokter kecil, tugas polisi Anda adalah memecahkan kasus ini. Kemudian dia menoleh dan hendak pergi, Nalan Wuxia memegang tangannya. Qin Haodong berbalik dan tersenyum padanya. Petugas Nanlan, apakah kamu menggodaku? Bah, omong kosong. Nalan Wuxia menyingkirkan tangan Qin Haodong dan berkata, Qin Haodong, apakah kamu seorang dokter atau mahasiswa? Tetapi kasus ini sangat penting bagi seluruh negeri, kita harus tahu bahwa jika obat-obatan ini masuk ke negara kita, orang-orang yang tidak bersalahlah yang akan terluka. Bukankah Anda seorang dokter yang menyelamatkan nyawa dan luka? Jika Anda membantu memecahkan kasus ini, Anda akan lebih berjasa daripada menyelamatkan 1 pasien atau bahkan 100 pasien. Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kamu meyakinkanku. Aku bisa menunggu di sini sebentar, tetapi hanya ada satu syarat. Aku menjanjikan apapun kepadamu, asalkan kamu bersedia membantu, kata Nalan Wuxia penuh semangat. Qin Haodong menatapnya dari ujung kaki sampai ujung kepala, yang membuatnya sedikit panik. Kemudian tertawa jenaka. Sebenarnya, tidak ada yang besar, yaitu, kamu menemaniku makan, minum teh, dan mengobrol denganku, yaitu 3 layanan pendamping. Bah, kau mengada-ada. Nalan Wuxia memutar matanya dengan menawan. Katakan, apa yang ingin kau makan? Tidak masalah apa yang kamu makan, kuncinya adalah dengan siapa kamu makan, dan semuanya akan terasa lezat jika dimakan bersama wanita cantik. Qin Haodong mengolok-olok Nalan Wuxia selama beberapa saat. Mereka makan malam bersama dan kemudian penantian panjang pun dimulai. Waktu berlalu dengan cepat, dan 4,5 jam telah berlalu dalam penantian, tetapi masih belum ada kabar dari ruang interogasi. Fang Chuanxiong awalnya tenang, mengira kedua ahli yang dibawanya akan mampu menangani kasus ini dengan cepat, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai gelisah dan mondar-mandir di aula unit kepolisian kriminal. Sebagai kepala Satgas khusus, tentu ia berharap kasus pertamanya bisa tertangani dengan sempurna, namun kini tampaknya sangat sulit. Wang Jianfeng selalu menemaninya, dan dia juga tampak cemas. Hanya Qin Haodong yang tampak santai. Dia mengobrol dengan Nalan Wuxia di sudut, terkadang membuatnya tertawa dan terkadang tersipu. 10 menit kemudian, dengan hanya tersisa 20 menit dari 24 jam, pintu ruang interogasi terbuka dan kedua ahli keluar. Yah, para ahli besar muncul. Mereka benar-benar ahli. Mereka memecahkan kasus ketika masih ada waktu 20 menit lagi. Sepertinya kita harus keluar dan merayakannya, kata Qin Haodong sambil tertawa. Fang Chuanxiong juga bertanya dengan penuh semangat, bagaimana dengan kasusnya? Kedua ahli itu sangat malu, dan pria berkacamata itu berkata dengan suara rendah, Kapten Fang, tersangka terlalu licik, jadi belum ada hasilnya. Bukankah kau bilang polisi Jiangnan tidak kompeten? Kau adalah pakar hebat dari ibu kota, bagaimana mungkin kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Orang ini baru saja meremehkan polisi Jiangnan di depan umum, jadi Nalan berusaha menahan amarahnya. Pakar berkacamata itu tidak menyangka akan terjebak dalam situasi canggung ini. Dia tersipu dan tidak bisa bicara. Pakar bertubuh gemuk itu berkata, sebenarnya, kita tidak bisa disalahkan, waktu yang tersisa terlalu singkat, jika kita campur tangan sejak awal, kita pasti bisa mengungkap kebenarannya. Qin Haodong berkata, ahli besar, seperti yang Anda katakan, hanya Anda yang dapat menyelesaikan kasus ini dalam waktu 5 jam di seluruh negeri, mengapa waktunya terlalu singkat sekarang? Bab 59 Tamparan di Wajah. Pakar bertubuh gemuk itu tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia jelas lebih bermuka tebal daripada pria berkacamata itu. Dia mengabaikan Qin Haodong dan menoleh ke Chuanxiong dan berkata,
Kapten, beri kami waktu 5 jam lagi, dan kami pasti akan bisa mengungkap kebenarannya. Kamu bercanda, 24 jam akan segera berakhir, bagaimana aku bisa memberimu 5 jam? Nalan Wuxia berkata dengan kesal, karena dia sama sekali tidak menyukai kedua ahli itu. Jika mereka tidak keluar untuk membuat masalah, Qin Haodong pasti sudah menyelesaikan kasusnya. Pakar gemuk itu berkata dengan sok benar, jadi apa, masuk akal kalau menambah beberapa jam dalam kasus sepenting ini, dan tidak akan ada yang tahu tentang itu. Fang Chuanxiong menundukkan kepalanya dan merenung. Di satu sisi, dia benar-benar ingin menyelesaikan kasus ini. Di sisi lain, dia juga tahu bahwa menahan seseorang selama lebih dari 24 jam tanpa bukti adalah tindakan yang melanggar disiplin. Tepat saat dia ragu-ragu, pintu terbuka dan seorang pria berpakaian jas mewah dan berkacamata emas masuk. Saya Bai Su, pengacara dari firma hukum Jiangnan, klien saya sedang diperiksa oleh unit kepolisian kriminal, siapa yang menangani kasus ini, tolong. Wajah Wang Jianfeng sedikit berubah saat melihat Bai Su. Sebagai kapten unit kepolisian kriminal Jiangnan, dia sering berurusan dengan pria ini. Bai Su terkenal di kalangan peradilan di seluruh wilayah Jiangnan. Pertama-tama, ia memiliki kemampuan profesional yang kuat. Ia menguasai berbagai hukum dan pandai menemukan celah hukum. Kedua, ia tidak punya dasar hukum. Ia dapat membela siapapun asalkan ia punya uang. Tanpa diduga, tukang kapak itu telah mempekerjakannya. Tampaknya kasus hari ini semakin sulit. Meski berada di unit kepolisian kriminal Jiangnan, Fang Chuanxiong tentu saja yang bertanggung jawab atas kasus tersebut karena dialah yang memegang jabatan tertinggi. Dia berkata, saya Fang Chuanxiong, orang yang bertanggung jawab, Anda dapat berbicara dengan saya. Bai Su membuka tas arsipnya dan mengeluarkan sebuah buku kecil serta beberapa lembar kertas ke arah Fang Chuanxiong. Petugas Fang, ini kartu pengacara saya dan surat kuasa dari anggota keluarga klien saya. Dia sangat profesional dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan terlebih dahulu. Dia berkata kepada Fang Chuanxiong, petugas Fang, sebagai pengacara, saya ingin melihat apakah klien saya telah disiksa untuk memeras pengakuan atau persidangan lembur. Pakar bertubuh gemuk itu tercengang. Tepat saat dia sedang mempersiapkan sidang tambahan, pengacara datang. Fang Chuanxiong mengerutkan kening, dan sebelum dia bisa menjawab, pintu terbuka dan dua wanita paruh baya masuk. Maaf, kami membentuk Asosiasi Perlindungan Perempuan dan Anak, kami mendengar bahwa seorang anak berusia 1 tahun terlibat dalam penyelidikan Anda, kami ingin memverifikasi apakah ada perlakuan tidak pantas terhadap anak-anak yang telah dilakukan. Kemudian dua orang lagi masuk sambil membawa kamera di tangan mereka. Halo, kami reporter stasiun TV, kami dengar unit kriminal Polres sedang menangani kasus narkoba, kami mau membuat laporan tindak lanjut, apa Anda sudah menemukan buktinya sekarang? Keadaan semakin memburuk. Bukan hanya kedua ahli itu, tetapi juga alis Fang Chuanxiong yang saling bertautan. Di balik pria bertopeng itu ada kelompok pengedar narkoba dengan sumber daya keuangan yang besar. Tidak mengherankan bahwa mereka dapat memanfaatkan kekuatan masyarakat, jadi apa yang ada di depan adalah dilema. Jika pengedar narkoba itu dibebaskan dengan cara ini, bukan hanya seluruh biro keamanan publik Jiangnan yang akan didiskreditkan, tetapi dia juga akan kehilangan muka. Namun, jika mereka tidak membebaskannya, mereka akan melanggar hukum di bawah pengawasan begitu banyak orang. Bai Su tersenyum dingin dan berkata, petugas Fang, kapan klien saya datang ke unit kriminal untuk diinterogasi, berapa lama lagi waktu yang tersisa sebelum batas waktu 24 jam berakhir? Fang Chuanxiong melihat arlojinya dan berkata, masih ada 10 menit lagi. Bai Su bertanya lagi, baiklah, apakah Anda memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa klien saya bersalah sehingga Anda dapat mengambil tindakan paksaan pidana lebih lanjut, jika tidak, Anda harus segera membebaskannya. Menghadapi pengacara yang agresif itu, Fang Chuanxiong merasa sangat sedih, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Dia menghela nafas tak berdaya dan berkata kepada Wang Jianfeng, lepaskan dia. Rasa kemenangan muncul di mulut Bai Su. Selama dia bisa mengalahkan orang berkapak itu, dia akan menerima sejumlah besar uang. Saat itu, sebuah suara terdengar, jangan biarkan dia pergi. Qin Haodong lah yang berkata dengan tenang, biarkan aku membantu, kita tidak bisa membiarkan pengedar narkoba itu lolos di depan mata kita. Fang Chuanxiong mengerutkan kening. Menurutnya, pemuda itu adalah seorang pembuat onar. Dia berkata dengan tidak puas, omong kosong, bahkan jika kamu mengerti interogasinya, kamu tidak dapat memperoleh hasilnya dalam 10 menit, apalagi kamu tidak mengerti sama sekali. Anda berbicara tentang orang lain, tetapi saya berbeda, kata Qin Haodong dengan arogan. Sekarang setelah dia memutuskan untuk membantu, dia tidak ragu sama sekali dan langsung pergi ke ruang interogasi. Fang Chuanxiong hendak menghentikannya ketika Wang Jianfeng berbisik di telinganya, Dr. Qin benar-benar ahli dalam hipnosis. Bagaimanapun, hanya ada 10 menit tersisa dan tidak ada ruginya mencobanya.
Fang Chuanxiong berpikir sejenak. Karena mereka tidak dapat membalikkan keadaan dalam 10 menit. Mengapa tidak melakukan segala upaya yang mungkin? Dia setuju, baiklah, biarkan dia mencoba. Melihat Fang Chuanxiong setuju, Wang Jianfeng dan Nalan Wuxia juga mengikuti ke ruang interogasi. Baisu berkata, "Petugas Fang, sebagai pengacara, saya berhak melihat apakah klien saya akan disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi selama proses interogasi." Kedua perempuan dari Asosiasi Perlindungan Perempuan dan Anak juga mengatakan, "Kami juga ingin melihat apakah Anda akan melindungi hak dan kepentingan sang anak-anak selama proses interogasi." Fang Chuanxiong menatap kamera reporter di sebelahnya dan berkata, "Interogasi tidak dapat diganggu. Ikutlah dengan saya ke ruang pemantauan." Kemudian dia membawa pengacara dan wartawan ke ruang pemantauan. Layar besar di sana memperlihatkan semua yang ada di ruang interogasi dengan jelas. Ketiganya memasuki ruang interogasi dan melihat seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun mondar-mandir sambil menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 1 tahun. Mungkin demi keselamatan anak laki-laki itu, ia tidak dikurung di bangku besi. Di sudut ruang interogasi, terdapat sebuah koper besar, di mana puluhan kantong susu bubuk tertata rapi. Qin Haodong pergi mengambil sekantong susu bubuk dan melihatnya. Susu itu ditandai dengan huruf asing tetapi bukan bahasa Inggris, konon susu itu diproduksi di Burma. Pria itu berkata, "Tidak perlu melihat, mereka sudah diperiksa puluhan kali. Kalau ada racun di dalamnya, anakku pasti sudah diracuni sampai mati." Wang Jianfeng berkata, "Awalnya, kami juga menduga ada masalah pada susu bubuk. Kami melakukan uji sampel satu persatu dan tidak menemukan apapun." Nalan Wuxia menatap pemuda itu dan bertanya, "Mengapa kamu membeli begitu banyak susu bubuk? Apalagi yang bisa dilakukan susu bubuk, memberi makan anakku?" Dia menatap payudara Nalan Wuxia yang penuh dengan tatapan sinis. "Istriku punya sepasang panekuk, jika dia punya apa yang kamu punya, aku tidak perlu membeli susu bubuk, anakku dan aku akan punya lebih dari cukup susu untuk diminum. Kau sedang mencari kematian." Digoda secara terbuka oleh orang ini, Nalan Wuxia menjadi marah. Ia hendak memberinya pelajaran, tetapi Wang Jianfeng menghentikannya. Para wartawan dan pengacara ada di luar, jadi ini bukan saatnya untuk bertindak impulsif. Pemuda itu tertawa tanpa rasa takut dan berkata, "Kenapa kau tidak memukulku jika kau berani? Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kau akan membiarkan kami pergi dalam 5 menit, aku akan menuntutmu jika kau berani menggerakkan salah satu jariku." "Apakah ini putramu?" Qin Haodong menyela ucapan agresifnya. Ketika ditanya tentang identitas anak itu, wajah pemuda itu berubah, dan dia hendak mengumpat ketika tiba-tiba wajahnya sedikit mandek. Jelas, dia telah terperangkap oleh sihir pikiran Qin Haodong. "Bukan anakku, aku belum menikah," jawab pemuda itu jujur. "Dari mana anak itu berasal?" Qin Haodong bertanya lagi. "Saya mencurinya, untuk digunakan sebagai kedok pengiriman narkoba." Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Dia tidak hanya mengakui perdagangan narkoba, tetapi juga kasus penculikan anak. Wajah Fang Chuanxiong menunjukkan ekspresi gembira. Dia bisa membawa orang itu ke tahanan kriminal dengan apa yang dia katakan, dan mereka tidak akan lagi terikat oleh pembatasan 24 jam. Kedua ahli itu bingung. Baru saja dia tidak bisa mendapatkan apapun dari orang-orang yang berpengalaman. Namun, orang itu mengakui semuanya setelah beberapa patah kata dari Qin Haodong. Mungkinkah dia memiliki sihir? Wajah Baisu memerah karena kesal. Dia menggumamkan umpatan, "Dasar bodoh." Qin Haodong tersenyum dan bertanya, "Berapa banyak obat yang telah kamu bawa keluar kali ini?" "Tidak terlalu banyak, 10 kilogram," kata pria itu. "Di mana kamu menyembunyikannya?" Ini adalah bagian yang paling krusial. Setelah Qin Haodong bertanya, hati semua orang menjadi tegang. Mereka akan dapat menghukum si pembunuh bayaran jika mereka dapat menemukan obat-obatan itu. Jika tidak, itu hanya omong kosong. Wang Jianfeng dan Nalan Wuxia sangat gugup. Keberhasilan kasus sudah di depan mata. Pria itu menunjuk ke koper dan berkata, "Di sana." "Apa maksudmu, kenapa kita tidak melihatnya?" tanya Qin Haodong. "Koper ini dibuat khusus, terbuat dari bahan mentah yang dicampur dengan obat-obatan. Dari luar koper ini tidak terlihat, namun, Anda akan merasa koper ini sangat berat saat mengangkatnya. Begitu banyak susu bubuk yang diminum untuk mengalihkan perhatian Anda dan menutupi berat koper." Semua polisi tercerahkan oleh kata-katanya. Para pengedar narkoba menjadi semakin canggih dalam modus kejahatan mereka sehingga mereka dapat menyembunyikan narkoba di bawah pengawasan polisi. Nalan Wuxia menatap Qin Haodong dengan kagum. Jika dia tidak meminta jawabannya, mereka tidak akan pernah tahu bahwa ada narkoba yang disembunyikan di dalam koper itu. Qin Haodong tersenyum tipis. Kasusnya sejauh ini telah terpecahkan. Dia bertanya lagi, "Narkoba disembunyikan di dalam koper, bagaimana cara mengeluarkannya?" Pria itu berkata, "Ahli kami telah tiba di Jiangnan. Setelah saya membawa koper ke sana, setiap gram obat-obatan dapat diambil kembali dengan cara kimia.
Karena si tukang kapak itu mengaku, tidak ada gunanya bagi Bai Su dan yang lainnya untuk tetap tinggal di sana. Mereka meninggalkan unit polisi kriminal dengan perasaan kesal. Mereka disuap untuk mencari masalah, tetapi itu tidak berhasil sama sekali. Selanjutnya, Qin Haodong mengajukan beberapa pertanyaan sesuai permintaan Wang Jianfeng, termasuk kasus narkoba dan kisah anak tersebut. Seluruh ruang interogasi diawasi oleh video, jadi Qin Haodong tidak takut jika pria itu menarik kembali ucapannya. Dia meninggalkan ruang interogasi setelah diinterogasi dan menyerahkan masalah tersebut kepada polisi. Begitu dia keluar, Fang Chuanxiong menghampirinya dengan hangat. Dia memegang tangan Qin Haodong dan berkata, "Terima kasih, anak muda, terima kasih banyak. Tidak apa-apa, aku hanya perlu mengangkat satu jari." "Tuan, Anda adalah ahli interogasi, saya minta maaf karena telah menyinggung Anda." Fang Chuanxiong meminta maaf lagi dan berkata, "Anak muda, Departemen Kepolisian kami sangat membutuhkan orang-orang berbakat seperti Anda. Jika Anda mau, saya akan segera memindahkan Anda ke departemen khusus. Anda tidak perlu khawatir tentang perawatannya." "Tuan Fang, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya seorang dokter, tidak apa-apa membantu polisi, tetapi saya tidak tertarik menjadi polisi." Qin Haodong menolak tanpa ragu-ragu. "Sayang sekali," Fang Chuanxiong berkata dengan menyesal, lalu mengeluarkan kartu nama dan berkata, "Saudara Qin, ini kartu nama saya, datanglah ke saya jika Anda butuh bantuan." Qin Haodong mengangguk, mengambil kartu namanya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kedua ahli yang berdiri di belakang Fang Chuanxiong sangat malu. Mereka baru saja menyaksikan seluruh proses interogasi, yang bisa disebut keajaiban. Mereka tidak mendapatkan apapun selama 5 jam, tetapi Qin Haodong menyelesaikan semuanya dalam 5 menit. Itu seperti tamparan di wajah. Bab 60 mengambil bintang besar. Setelah hasil interogasi keluar, seluruh unit polisi kriminal sibuk. Qin Haodong tidak melakukan apa-apa, jadi dia menyetir sendiri pulang. Saat itu hampir tengah malam dan tidak banyak pejalan kaki di jalan. Meskipun dia mengendarai Honda hari ini, kecepatannya masih sangat cepat dan dia sering menyalip mobil lain. Ketika melewati sebuah Mercedes-Benz, Qin Haodong tanpa sadar melihatnya. Jendela Mercedes-Benz ditutupi dengan film pelindung, tetapi penglihatan Qin Haodong jauh melampaui orang-orang biasa. Dia melihat seorang wanita diikat di kursi belakang mobil dengan mulut tertutup rapat. Tidak diragukan lagi ini adalah penculikan lainnya. Dia baru saja mengalami penculikan Lin Momo dan gadis kecilnya. Dia tidak tahan dengan tindakan kotor menculik seorang wanita. Hatinya langsung terbakar sehingga dia berbalik tajam dan menghalangi jalan Mercedes-Benz. Mercedes-Benz berhenti di tengah suara pengereman yang keras. "Apakah kamu tahu cara mengemudi?" Kutukan datang dari Mercedes-Benz dan dua pria berjas hitam melompat turun. Qin Haodong keluar dari mobil dan berjalan ke arah kedua pria itu sambil tersenyum. Seorang pria berambut cepat di depan memarahi Qin Haodong, "Apa kau gila? Apakah ada orang yang menyetir seperti itu? Pergilah gantung diri jika kau ingin mati." Pria berambut panjang lainnya menahannya dan berkata, "Kakak kedua, lupakan saja, kita masih punya urusan yang harus diselesaikan, dia tidak memukul kita, ayo pergi sekarang." "Beruntunglah kamu, biasanya aku akan menghajarmu sampai ibumu tidak mengenalimu lagi." Pria berambut cepat itu mengomel lagi dan berbalik ke mobil mereka. "Berhenti, boleh aku mengizinkanmu pergi," kata Qin Haodong. "Apa lagi yang kau inginkan? Apakah kulitmu gatal?" kata pria berambut cepat itu dengan marah. Pria berambut panjang itu mendorongnya ke samping dan berkata kepada Qin Haodong, "Kita tidak bertabrakan jadi kenapa kamu repot-repot?" "Aku harus mencari tahu satu hal." Qin Haodong menunjuk ke Mercedes-Benz dan berkata, "Ada apa dengan wanita di belakang?" Setelah mendengar ini, wajah kedua pria itu berubah. Pria berambut panjang itu menatap Qin Haodong dengan dingin dan bertanya, "Siapa kamu, nak?" Qin Haodong berkata sambil tersenyum, "Saya hanya lewat saja, saya penasaran dan ingin tahu apa yang sedang terjadi." Lelaki berambut cepat itu berkata dengan galak, "Keluarlah dari sini, kukatakan padamu, ada hal-hal yang tidak bisa kau tanyakan, dan ada orang-orang yang tidak bisa kau ganggu." Qin Haodong tertawa dan berkata, "Aku sudah penasaran sejak aku masih kecil. Aku ingin melihat siapa yang tidak mampu aku ganggu jika kamu berkata begitu." "Nak, kamu mau mati?" Pria berambut cepat itu berkata sambil meninju ke arah Qin Haodong. Pukulannya begitu kuat sehingga sepertinya dia memiliki keterampilan. Qin Haodong tidak mau membuang waktu. Dia menendang perut pria berambut cepat itu dan langsung membuatnya terlempar keluar. Pada saat ini, pria berambut panjang itu juga bergegas mendekat, Qin Haodong juga menendangnya. Keduanya saling bertumpuk. Setelah menghajar kedua pria itu, Qin Haodong bergegas membuka pintu Mercedes-Benz dan melihat seorang wanita tergeletak di kursi belakang, menatapnya dengan ngeri. Dia mengenakan gaun putih panjang, dan sosoknya yang seksi semakin menonjol di balik ikatannya.
Dia bisa melihat bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik meskipun dia memiliki ekspresi panik. Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Qin Haodong berkata sambil menarik wanita itu keluar dari mobil, merobek lakban di mulut wanita itu dan memutuskan tali di tubuhnya. Baiklah, apakah kamu terluka? Tidak, aku baik-baik saja. Wanita itu tampak jauh lebih baik. Dia mengangkat tangannya dan merapikan rambutnya. Dia adalah wanita dengan karisma yang luar biasa. Apa yang terjadi? Apakah Anda perlu saya panggilkan polisi untuk Anda? Tanya Qin Haodong. Tidak, polisi tidak bisa menangani kasus saya, kata wanita itu. Qin Haodong melihat sekeliling dan melihat dua pria berpakaian jas hitam yang baru saja dia panjat dan lari. Mereka sudah pergi, kamu bisa pulang sekarang. Qin Haodong hendak pergi. Wanita itu meraih lengannya dan berkata dengan panik, tunggu. Apakah kamu ingin aku mengantarmu kembali? Tanya Qin Haodong. Wanita itu ragu sejenak lalu berkata, bolehkah aku tinggal bersamamu semalam saja? Tetaplah bersamaku, kenapa kamu tidak pulang saja? Qin Haodong cukup terkejut. Meskipun wanita ini sangat cantik, tetapi tidak sopan jika dia menawarkan diri untuk tinggal bersamanya. Wanita itu menatap Qin Haodong dan bertanya, kamu tidak mengenalku. Qin Haodong merasa bingung. Dia menatap wanita itu dengan saksama dan memastikan bahwa dia tidak mengenalnya. Dia bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Wanita itu tampaknya tidak menyangka akan mendapat jawaban ini. Setelah sedikit terkejut, dia berkata, saya bukan penduduk asli, jadi saya tidak punya rumah di Jiangnan, saya pernah tinggal di hotel, tetapi sekarang Anda lihat bahwa di sana tidak aman dan saya takut untuk kembali untuk sementara waktu. Oh, begitu. Qin Haodong bermeditasi sebentar, mengapa tidak membantu orang lain sampai akhir? Selain itu, dia adalah wanita yang cantik. Ayo, ikuti aku kembali. Kemudian dia membawa wanita itu ke dalam Honda dan kembali ke rumahnya. Betapa indahnya rumahmu. Wanita itu telah tenang dan kembali bersikap anggun. Qin Haodong berkata, begitu saja, ada banyak ruangan di rumah ini, kamu bisa memilih satu untuk dirimu sendiri. Oh, jawab wanita itu, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-katanya karena malu, dan pipinya sedikit memerah. Qin Haodong mendengar suara perutnya berbunyi, lalu menyadari bahwa dia lapar. Kamu belum makan? Tidak. Aku belum melakukannya. Wanita itu mengangguk. Tunggu, aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Qin Haodong melangkah beberapa langkah lalu berbalik dan berkata, ada kamar mandi di sana, kamu bisa mandi dulu. Wanita itu mengangguk dan pergi ke kamar mandi. Qin Haodong pergi ke dapur. Lin Ziyuan mengirim orang untuk mengurus rumah setiap hari sehingga ada berbagai macam makanan. Segera dia membawa semangkuk mie panas ke meja. Saat itu, wanita itu membuka celah di pintu kamar mandi, menjulurkan kepalanya dan berkata, gaunku kotor, apakah kamu punya pakaian yang cocok? Tunggu, aku akan melihatnya. Qin Haodong melihat sekeliling, tetapi tidak ada pakaian wanita. Akhirnya, dia mengambil kemeja besar miliknya dan melemparkannya ke wanita itu sebagai piyama. Kemudian wanita itu keluar dengan rambut basahnya yang panjang terurai di belakang kepalanya. Kulitnya yang kemerahan sangat halus dan lembut, dan kemejanya yang lebar memberikan kesan khusus pada tubuhnya yang indah. Ayo makan, kata Qin Haodong. Wanita itu pergi ke meja makan, melihat mie polos tanpa sedikit pun daging, dia sedikit mengernyit. Dia jelas tidak puas dengan semangkuk mie. Namun, saat ia mengambil sumpitnya dan memasukkan mie ke dalam mulutnya, matanya terbelalak lebar. Enak sekali, enak sekali. Meskipun ia telah makan banyak jenis makanan lezat, ia belum pernah makan mie yang seenak ini. Meskipun dia lapar dan mie-nya lezat, dia makan dengan cara yang elegan, yang menunjukkan bahwa dia terpelajar. Setelah selesai makan, wanita itu meletakkan sumpit dan mangkuk di atas meja dan berkata dengan wajah tersentuh, terima kasih, mie buatanmu sangat lezat. Wanita itu mengangkat tangannya, menyingkapkan rambut panjangnya di belakang kepalanya untuk memperlihatkan seluruh pipinya. Kemudian dia menatap Qin Haodong dan berkata, kau benar-benar tidak mengenalku. Mengapa aku harus mengenalmu, seolah-olah kamu orang terkenal? Qin Haodong sangat membenci wanita ini di dalam hatinya. Dia berpikir, meskipun kamu cantik dan seksi, kamu tidak bisa memaksaku untuk mengenalmu. Itu benar-benar narsis. Wanita itu berkata dengan ekspresi datar, kau menyelamatkanku, aku belum tahu namamu, bisakah kau memberitahuku? Qin Haodong. Wanita itu menunggu beberapa saat, tetapi Qin Haodong tidak berkata apa-apa lagi setelah mengucapkan namanya. Tidak sopan. Tidak bisakah dia menanyakan namaku? Karena dia tidak bisa, aku harus menyebutkannya sendiri, pikir wanita itu. Wanita itu ragu-ragu dan berkata, namaku Ouyang Sanshan. Oh, nama yang bagus. Qin Haodong berkata dengan santai, tetapi segera dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ouyang Sanshan. Mengapa nama itu begitu familiar baginya?
Tampaknya bintang besar yang disebutkan putrinya juga bernama Ouyang Sanshan. Mungkinkah itu kebetulan sehingga dia membawa bintang besar ke rumah? Namamu Ouyang Sanshan. Kamu seorang penyanyi. Saya juga terlibat dalam film dan drama TV. Hebat, itu benar-benar kamu. Qin Haodong tiba-tiba menjadi bersemangat. Bukankah kamu baru saja mengenalku? Ouyang Sanshan bergumam perlahan, tampaknya tidak puas dengan pengabaian Qin Haodong tadi. Pikiran manusia sulit dipahami. Sangat menyebalkan jika dikenali di mana-mana pada waktu biasa, tetapi dia merasa sangat tersesat ketika bertemu seseorang yang tidak mengenalnya. Namun, tiba-tiba dia menemukan bahwa Qin Haodong mengeluarkan ponselnya dan membandingkannya dengan foto-foto di ponselnya. Apa maksudnya? Apakah dia takut dia akan menipunya? Dugaan Ouyang Sanshan benar. Qin Haodong memang sedang memeriksa identitasnya berdasarkan hasil pencarian di mesin pencari. Dia harus berhati-hati tentang hal ini. Dia berjanji untuk mendapatkan foto tanda tangan. Namun, dia akan kecewa jika mendapatkan tanda tangan palsu. Setelah memeriksa, Qin Haodong mengangguk puas. Ya, memang kamu. Kamu belum menjawab pertanyaanku, bagaimana kamu tahu namaku jika kamu tidak bisa mengenaliku? Oh, saya tidak mengenal Anda, tetapi putri saya sangat menyukai lagu Anda. Putrimu, berapa umurmu hingga kau sudah punya seorang putri? Tanya Ouyang Sanshan dengan heran. Qin Haodong tidak mau repot-repot menjelaskan ketika ditanya berkali-kali. Dia putri baptisku. Oh. Ouyang Sanshan mengangguk. Baiklah, apakah kamu punya foto tanda tangan? Bolehkah aku minta satu? Tanya Qin Haodong. Dia belum memenuhi janji yang dia buat kepada putrinya. Hari ini dia bertemu dengan orang yang sebenarnya, pasti dia akan memanfaatkan kesempatan itu. Tidak, saya diculik dan saya tidak menghadiri jumpa penggemar. Saya tidak membawa barang-barang seperti itu, kata Ouyang Sanshan, jika kamu suka, saya bisa berfoto denganmu. Tidak, tidak putriku yang menginginkan fotomu. Qin Haodong agak bingung. Meskipun ponselnya bisa mengambil foto, ponselnya tidak bisa diberi tanda tangan. Kamu sangat baik kepada putrimu, kata Ouyang Sanshan, sebenarnya, selain foto, hal-hal lain juga bisa ditandatangani dengan tanda tangan. Ya, tunggu saja, aku akan kembali, kata Qin Haodong. Kemudian dia berbalik dan berlari keluar. Saat ini, orang-orang di rumah Lin sudah tidur. Damao dan Ermao melompat dengan waspada ketika mereka mendengar gerakan itu, tetapi mereka segera menjadi tenang saat melihat Qin Haodong dan mengusapnya dengan mesra sebelum mereka kembali tidur. Qin Haodong menyelinap ke kamar si kecil, memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, lalu kembali ke rumahnya. Silakan bersusah payah menandatangani tanda tanganmu untukku. Ouyang Sanshan terkejut melihat semua barang yang dituang Qin Haodong. Apa ini, pakaian dan tas sekolah bisa dimengerti, bukankah terlalu tidak masuk akal jika pensil dan penghapus juga perlu ditandatangani, dan apa-apaan botol susu dan popok.